Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayu Tansari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus pada garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus. Supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelumnya kalian harus mengingat kembali gradien pada garis sejajar dan gradien pada garis tegak lurus. Untuk gradien pada garis sejajar, itu M1 sama dengan M2, dan pada gradien garis tegak lurus, itu M2 sama dengan negatif 1 per M1. Nah, supaya paham, langsung saja kita ke contohnya. Nah, contohnya, persamaan garis yang melalui titik negatif 1,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 7 adalah titik-titik. Nah, langkah yang pertama adalah kalian perlu mencari gradien dari garis Y sama dengan 3X plus 7 yang nantinya akan sebagai M1. Kita cari dulu gradien dari garis Y sama dengan 3X plus 7. Kalian lihat, di sini persamaannya berbentuk eksplisit. Maka gradiennya adalah angka yang ada di depan variabel atau huruf X. Maka M1-nya berapa? 3. Selain itu, yang diketahui di sini ada X1-nya yaitu negatif 1 dan Y1-nya yaitu 2. Masih ada lagi yang diketahui, yaitu garis yang sejajar. Jadi kalau garis sejajar, M1 sama dengan M2, maka M2-nya berapa? M2-nya 3. Paham ya? Nah, setelah itu kita gunakan rumus untuk mencari persamaan yang diketahui gradien dan satu titik, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M-nya M2. Jadi yang dipakai adalah M2 ya, bukan M1. M2 dikali X dikurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1-nya berapa? 2. Sama dengan M2-nya berapa? 3. Dikali X dikurangi negatif 1. Jadi Y kurangi 2 sama dengan 3 kali X. Di sini kan ada negatif, ada pengurangan dan negatif yang berdekatan. Jadi dia disederhanakan menjadi penjumlahan. Jadi 3 kali X plus 1. Lalu Y kurangi 2 sama dengan 3 kali X yaitu 3X. 3 kali plus 1 yaitu plus 3. Lalu kita hitung. Kita pindahkan angka 2 ini ke ruas sebelah kanan. Karena di sini dia pengurangan, maka begitu pindah ruas dia menjadi penjumlahan. Menjadi Y sama dengan 3X plus 3 plus 2. Jadi Y sama dengan 3X plus 5. Paham ya? Nah, kita akan lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Nah, contoh yang kedua, persamaan garis yang melalui titik 10,1 dan tegak lurus dengan garis 8X dikurangi 4Y dikurangi 8 sama dengan 0 adalah titik-titik. Seperti biasa, langkah pertama kita cari dulu gradien atau M1 dari 8X dikurangi 4Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat, persamaan ini berbentuk implisit. Jadi jika bentuknya implisit, kita gunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Jadi sama dengan negatif A-nya berapa? 8. Jadi negatif 8 per B-nya berapa? Negatif 4. Di sini ada negatif, bagi negatif, hasilnya pasti positif. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Jadi M1-nya sama dengan 2. Lalu di sini ada X1-nya yaitu 10 dan Y1-nya sama dengan 1. Nah, di sini yang diketahui garisnya tegak lurus. Maka M2 sama dengan negatif 1 per M1. Jadi M2-nya berapa? Karena di sini M1-nya positif, maka M2-nya negatif. Lalu tinggal kita balik, di sini 2, berarti di sini menjadi 1 per 2. Paham ya? Kalian bisa ingat kembali yang materi gradien pada garis sejajar dan garis tegak lurus yang sudah Ibu terangkan pada pertemuan yang lalu. Nah, kita lanjutkan lagi. Maka kita gunakan rumus
Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya berapa? 1. Sama dengan M2-nya berapa? Negatif setengah. Dikali X dikurangi 10. Ya, karena X1-nya yaitu 10. Jadi, saya ingatkan lagi, yang dipakai di sini adalah M2, bukan M1 ya. Nah, setelah itu, kita hitung. Y dikurangi 1 sama dengan sini negatif setengah dikali X berapa? Negatif setengah X. Negatif setengah dikali negatif 10 yaitu plus 5. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan setengah X ditambah 5 ditambah 1. Karena angka 1 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Di sini pengurangan, kita pindah ruas menjadi penjumlahan. Kita hitung. Y sama dengan negatif setengah X ditambah 6. Paham ya? Nah, sekian materi dari Ibu mengenai menentukan persamaan garis pada garis yang sejajar dan pada garis yang tegak lurus. Jadi untuk materi ini kalian memang harus benar-benar paham mengenai cara mencari gradien pada garis sejajar dan garis tegak lurus, dan juga mencari persamaan garis. Jadi itu adalah 3 syarat penting supaya kalian bisa mengerjakan materi ini. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.